Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah kajian hasil studi IPA internasional, Dr. Abdurrahman MSI, Dr. Chansyana Diawati MSI, dan Dr. Nur Fadiawati MSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada Nur Rohmatul Aini dan saya sendiri Meliana Sri Agustin. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mereview artikel yang berjudul Toward Reducing Anxiety and Increasing Performance in Physics Education, Evidence from a Randomized Experiment. Selanjutnya, identitas artikel, judul Toward Reducing Anxiety and Increasing Performance in Physics Education, Evidence from a Randomized Experiment, atau yang artinya mengurangi kecemasan dan meningkatkan kinerja dalam pendidikan fisika melalui penerapan dari eksperimen acak. Yang kedua, peneliti Franz Smolin, Sophie Kobus, Carla Sellermas, dan Wim Groth. Yang ketiga, tahun publish, tanggal 8 Mei tahun 2019. Penerbit artikel ini diterbitkan pada Research in Science Education. Yang kelima, afiliasi School of Business and Economic Maastricht University. Selanjutnya, sumber artikel bisa dilihat pada layar. Lalu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang tentang artikel. Reviewer memilih artikel ini karena artikel ini terindeks Scopus Q1 dan artikel sangat menarik dan merupakan topik hangat yang perlu direview. Kedua, variabel penelitian. Alasan memilih artikel ini karena variabel penelitian merujuk pada kecemasan pembelajaran sains yang berdampak buruk bagi siswa. Kecemasan pada bidang sains digambarkan sebagai ketakutan terhadap subjek sains dan situasi yang berhubungan dengan sains. Kecemasan bahkan lebih menjadi masalah dalam bidang sains daripada bidang lain, karena bidang yang berhubungan dengan sains seringkali memiliki prasyarat khusus dalam nilai kelulusan. Ketiga, variabel penelitian. Peneliti menggunakan eksperimen acak untuk memeriksa efek penilaian formatif pada kinerja fisika dan kecemasan dalam fisika di pendidikan menengah dengan mempertimbangkan potensi kekurangannya. Selanjutnya, alat penelitian. Peneliti menggunakan teknologi berbasis clickers sebagai alat bantu penilaian formatif dalam mengatasi kecemasan siswa pada pembelajaran sains. Originalitas artikel. Penelitian ini memiliki originalitas yang tinggi, yaitu peneliti berupaya memberikan literatur yang berbeda dari penelitian yang pernah ada. Adapun penelitian ini merujuk pada apresiasi 3 hal. Yang pertama, belum ada penelitian sebelumnya yang menyelidiki hubungan kausal dari penilaian formatif dan kecemasan dalam fisika pada hubungan antara penilaian ini dan kinerja akademis. Yang kedua, penelitian sebelumnya tidak mengontrol masalah seleksi karena tidak ada uji coba secara acak atau tidak memperhitungkan karakteristik siswa. Yang ketiga, penelitian ini mempelajari pengaruh penilaian formatif atas pendekatan pengajaran tradisional di sekolah menengah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ada 3 hal. Yang pertama, apakah penilaian formatif mengurangi kecemasan dalam fisika dibanding dengan pengajaran internasional? Yang kedua, apakah penilaian formatif meningkatkan kinerja akademis dalam bidang fisika dibandingkan dengan pengajaran tradisional? Ketiga, apakah kecemasan dalam bekerja sebagai faktor mediasi untuk pengaruh penilaian formatif pada kinerja akademis? Selanjutnya, tujuan dan solusi penelitian. Adapun tujuan penelitian,
Yang pertama, untuk mengetahui apakah penilaian formatif dapat mengurangi kecemasan dalam fisika dibanding dengan menggunakan pengajaran tradisional. Kedua, untuk mengetahui apakah penilaian formatif dapat meningkatkan kinerja akademis dalam fisika dibanding dengan menggunakan pengajaran tradisional. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah kecemasan dalam bekerja merupakan faktor mediasi yang berpengaruh pada penilaian formatif pada kinerja akademis siswa. Selanjutnya, solusi penelitian. Solusi yang ditawarkan peneliti yaitu penelitian ini dianggap perlu sehingga diharapkan peneliti secara kontinu karena dapat mempengaruhi penilaian formatif dengan menggunakan clicker sebagai alat bantu dalam mengurangi kecemasan siswa pada bidang sains. Landasan teori. Yang pertama, menurut Batchelor tahun 2015, penggunaan clickers membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan pada keterampilan sains. Selanjutnya, menurut Mike Donnell tahun 2011, penggunaan clickers membuat siswa menjadi terbiasa dengan mengambil penilaian formatif dan mendapatkan wawasan tentang materi khusus. Selanjutnya, menurut Kai dan Lisak, penggunaan clickers memperoleh keuntungan yang dapat memantau kemajuan belajar siswa serta dapat meningkatkan keberhasilan belajar. Selanjutnya, menurut De Jacne, clickers juga dapat mendorong siswa untuk bergabung dalam diskusi dengan rekannya, sehingga siswa mungkin merasa tidak terlalu cemas karena mereka pertama kali berdiskusi dengan teman sebaya daripada dengan guru. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari clickers. Yang pertama, adapun kelebihan dari penggunaan aplikasi clickers ini, yaitu McDonnell et al. Berpendapat, penggunaan clickers untuk penilaian formatif di kelas sains sekolah menengah bisa sangat efektif dalam meningkatkan kinerja akademik pada tes sumatif. Yang kedua, menurut Mayer tahun 2009 menunjukkan bahwa siswa mendapat skor yang jauh lebih tinggi pada saat ujian saat mereka menggunakan clickers untuk menjawab 2 hingga 4 pertanyaan per pelajaran. Selanjutnya, adapun kekurangan dari penggunaan aplikasi clickers, yang pertama, biaya awal yang tinggi mungkin menjadi penghalang ekonomi untuk mengintegrasikannya ke dalam kelas. Sementara selalu ada kemungkinan kerusakan teknis. Nah, yang kedua, menurut Leitz dan Stewiski menyatakan bahwa waktu untuk menyiapkan perangkat lunak ini atau menyiapkan pertanyaan ganda sebelum dapat membuat guru putus asa. Selanjutnya, metodologi penelitian. Adapun desain yang digunakan pada penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dengan desain randomized experiment. Yang kedua, sampel penelitian. Nah, pada penelitian ini sampel terdiri dari 139 siswa, terdiri dari siswa kelas 10 dan siswa kelas 11 sekolah menengah atas di Belanda. Nah, 73 siswa dipilih secara acak untuk menjadi kelompok eksperimen dan 66 siswa sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya, prosedur penelitian. Model intervensi. Nah, yang pertama, kelompok eksperimen dan kontrol di setiap tingkat pendidikan diajar oleh guru yang sama. Nah, hal ini untuk mengurangi daripada dampak dari pengajaran guru yang berbeda. Selanjutnya, siswa dari setiap tingkat pendidikan menerima materi, catatan, tugas, dan soal ujian yang sama. Selanjutnya, di akhir setiap pelajaran, siswa dalam kelompok perlakuan diuji secara formatif selama 10-15 menit. Nah, hal ini dilakukan selama 3 kali dalam seminggu
dan penelitian ini berlangsung selama 17 minggu. Lalu, tanggapan dari semua clicker siswa didaftarkan dan dicatat oleh perangkat lunak Turning Point. Nah, Turning Point ini berada pada komputer guru. Jadi nanti jawaban dari clicker siswa itu sudah tercatat langsung pada monitor guru. Selanjutnya, perangkat lunak untuk menyajikan distribusi jawaban sebagai grafik batang kepada semua siswa di layar depan kelas. Nah, dari hasil jawaban clicker siswa tadi, kemudian terbaca oleh perangkat lunak Turning Point. Lalu, perangkat lunak Turning Point tersebut mendistribusikan jawaban sebagai grafik batang. Nah, di situ nanti siswa bisa melihat jawaban mereka. Selanjutnya, siswa menghabiskan waktu sekitar 1 menit per pertanyaan. Untuk memberikan jawaban sekitar 2 menit per pertanyaan. Lalu setelah itu siswa mendapat umpan balik dari guru. Selanjutnya, siswa yang terlibat dalam kelompok kontrol tidak mendapat perlakuan pengajaran menggunakan aplikasi clickers, akan tetapi menggunakan teknik pembelajaran tradisional. Berdasarkan prosedur tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok intervensi yang menerima pengujian berkinerja lebih baik daripada kelompok kontrol yang tidak menggunakan clickers. Berikut disajikan tabel penjelasan mengenai intervensi penelitiannya, di mana tabel ini adalah desain dari intervention. Ada treatment group, kemudian dijelaskan ada 73 students dan juga 66 students sebagai control group. Di mana di sini membahas terkait dengan basic teaching, pembelajaran fisika dan menggunakan waktu 10 sampai 15 menit dengan assessment formatif. Kemudian menggunakan clicker support untuk mendukung dari adanya strategi dari intervention ini. Selanjutnya, prosedur penelitian dengan langkah penugasan atau assignment treatment. Yang pertama, percobaan dilakukan di salah satu sekolah di bagian selatan Belanda. Yang kedua, 139 siswa fisika berpartisipasi dalam penelitian ini selama 17 minggu. Selanjutnya, para siswa berada di 6 kelas yang berbeda. 2 dari pendidikan menengah umum kelas 10, 2 dari pendidikan pra-universitas kelas 10, dan 2 dari pendidikan pra-universitas kelas 11. Semua peserta secara acak ditugaskan oleh software Zermelo ke salah satu dari 2 ruang kelas di setiap tingkat pendidikan. Selanjutnya, kelas dari masing-masing tingkat pendidikan dialokasikan atau diranahkan ke bagian kontrol oleh para peneliti. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam artikel ini, teknik pengumpulan datanya yakni menggunakan kinerja siswa, di mana data pretest diperoleh menggunakan data demografis dan data nilai fisika tahun ajaran sebelum intervensi, dan data post-test dari pertanyaan terbuka dari ujian fisika standar nasional Belanda. Kemudian, teknik pengumpulan data dengan hasil kecemasan siswa. Dilihat bahwa data pretest dan post-test diperoleh kuesioner berisi 5 komponen non-kognitif, yakni ada motivasi, kemudian ada konsentrasi, pendekatan belajar, dan juga tugas pendekatan serta memori. Kemudian untuk mengukurnya komponen, peneliti menggunakan kuesioner yang divalidasi dan dilaporkan sendiri yang disebut dengan kuesioner study condition questionnaire. Nah, kemudian yang terdiri dari 38 item skala Likert. Ya, jadi kuesioner ini peneliti menggunakan 38 item skala Likert, 3 poin mulai dari tidak pernah sampai selalu. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam artikel ini, teknik analisis datanya peneliti menggunakan strategi empiris, di mana peneliti menggunakan serangkaian model regresi hierarki 2 tingkat untuk menguji apakah penilaian formatif mempengaruhi kinerja akademik dan kecemasan atau anxiety. Adapun langkah dalam teknik ini sebagai berikut. Yang pertama, guru ditugaskan secara acak ke kelompok kontrol dan yang lainnya ke kelompok perlakuan. Yang selanjutnya, intervensi berlangsung di beberapa kelas, sehingga ada proses belajar individu dan proses belajar kelompok.
Kemudian, model efek acak bertingkat untuk mengontrol varian tingkat kelas yang tidak teramati dan dengan demikian guru dalam regresi. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil pre-treatment. Di sini dijelaskan bahwa peneliti mengumpulkan data demografi dan nilai fisika pre-treatment dari semua siswa yang berpartisipasi dalam intervensi. Nilai fisika dihitung sebagai rata-rata dari semua nilai ujian di tahun ajaran sebelum intervensi. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data tentang 5 komponen non-kognitif. Untuk mengukur komponen ini, peneliti menggunakan 5 komponen. Untuk mengukur penelitian ini, peneliti mengumpulkan data tentang 5 komponen non-kognitif. Kemudian, untuk mengukur komponen, peneliti menggunakan study condition questionnaire. Terdapat 38 item skala Likert digunakan dalam menunjang penelitian, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian reliabilitas konsistensi internal yang diukur dengan Cronbach alpha. Kemudian kecemasan atau anxiety dalam fisika itu diukur menggunakan kuesioner 6 item skala Likert dengan 4 poin, mulai dari sangat tidak setuju atau sangat setuju. Kemudian reliabilitas konsistensi internal dari skala kecemasan ini adalah 0,68. Selanjutnya, dari hasil pre-treatment kita lihat ada desain penelitiannya. Kita lihat bahwa anak panah menunjukkan treatment group dengan control group. Di sini startnya dimulai dalam 17 minggu dan berlangsung secara kontinu. Kemudian final exam, questionnaire anxiety in fisik. Jadi fisik grade previous school year, kemudian ada grafik data, kemudian questionnaire study condition digunakan dan questionnaire anxiety dalam pembelajaran fisika. Selanjutnya, hasil pasca treatment, baik dalam kelompok yang diberi perlakuan maupun yang tidak, prestasi akademik diukur setelah 17 minggu dalam ujian akhir. Dalam artian skor ini dari 50 poin. Kita lihat bahwa tabel di sini menjelaskan tentang treatment group dan control group. Di sini ada nilai tengahnya, kemudian ada variannya terkait dengan male atau gender, kemudian age-nya, umur, kemudian fisik grade, kemudian anxiety pre-score. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pre-score dari kecemasan siswa, kemudian ada motivation, ada konsentrasi, kemudian pendekatan studi, ya, kemudian ada pendekatan tugas dan memori. Ini semua menjadi pendukung dari hasil pasca treatment. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama terkait dengan rumusan masalah, yakni kecemasan atau anxiety dalam fisika. Nah, berdasarkan tabel yang kita lihat di sini bahwa hasil penelitian menyajikan analisis multilevel dengan ukuran hasil, yakni kecemasan dalam fisika. Pada model 1 menunjukkan efek positif dari intervensi pada kecemasan dalam fisika dengan theta sama dengan min 0,37 poin dari 1 standar deviasi. Ya, di sini bisa dijelaskan ini sesuai dengan ukuran efek kecil dan menunjukkan bahwa intervensi secara signifikan mengurangi kecemasan dalam fisika. Kemudian pada model kedua, pengaruh intervensi terhadap kinerja akademik tetap signifikan. Selanjutnya, kita beralih ke ranah prestasi akademik. Tadi setelah dijelaskan bahwa model 1 dan 2 terkait dengan anxiety dalam fisika, kemudian terkait dengan prestasi akademik menggunakan model 3 dan 4, peneliti menyajikan hasil untuk variabel hasil kinerja akademik. Di mana di sini dijelaskan bahwa poin deviasi standar yang signifikan pada level 1% dan sesuai dengan ukuran efek sedang. Ini menurut Cohen tahun 2013. Model 4, pengaruh berpartisipasi dalam kelompok perlakuan tetap kuat, ya, yakni dengan 0,34 poin deviasi standar signifikan pada level 2,5%. Bisa kita lihat pada tabel. Selanjutnya, yakni mengenai analisis mediasi, di mana peneliti menjelaskan mengenai kecemasan dalam fisika mungkin memediasi perkiraan efek intervensi pada kinerja akademis. Di sini dijelaskan oleh Baron dan Kenny tahun 86 untuk mengusulkan 4 langkah dalam melakukan analisis mediasi. Yang pertama, yakni ada proses intervention, kemudian ada anxiety in physics, kemudian ada academic for
performance, di mana dari ketiga unsur ini dia menghasilkan satu langkah, yakni mediasi bisa dinilai dari ketiganya. Selanjutnya, kesimpulan dari artikel ini. Pertama, hasil menunjukkan bahwa penilaian formatif meningkatkan kinerja akademik dalam fisika dibandingkan dengan pengajaran tradisional. Yang kedua, dibandingkan dengan pengajaran tradisional, ternyata penilaian formatif secara signifikan mengurangi kecemasan dalam fisika. Yang ketiga, analisis mediasi menunjukkan bahwa kecemasan dalam fisika memediasi efek penilaian formatif pada kinerja akademis. Baik, demikian presentasi dari review artikel kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.